Hai, jumpa lagi di Lesmed TV. Ya, hari ini kita akan unboxing, kita akan review. Kali ini tidak dari Grandista, tetapi dari Banpresto. Tetap dari Banpresto, cuman ini salah satu tokoh dari action figure One Piece. Ya, jadi seri anime One Piece, tetapi ini salah satu tokohnya, yaitu Portgas the Ace. Nih, saya punya action figure Portgas the Ace. Saya sebenarnya bukan One Piece fan, jadi saya tidak penggemar One Piece, tetapi sangat tertarik dengan action figures. Kemudian Zoro, itu saya sangat tertarik dengan action figure dari mereka. Nah, ini kita lihat, ini dusnya kurang lebih, boxnya ini kurang lebih, sebentar, saya ambil ini, coba tolong meterannya saya ambil. Kita ukur dulu boxnya ya. Ini dimensi dari boxnya, tingginya 20 cm. Jadi teman-teman, untuk action figure ini boxnya 20 cm ya, kurang lebih 20 cm. Kita lihat ya, kita lihat ini bagian depan. Ini ada spoiler dari action figure dari Portgas the Ace ini. Ini bagian depan. Di bagian depan ini ada tulisan One Piece Mania Produce ya, Portgas the Ace. Kemudian ini ada simbol dari Chronic King. Kemudian ini ada simbol dari Banpresto-nya ya. Ini bagian depan. Cuman ini ada beberapa huruf-huruf Jepang, kanji begitu. Saya tidak mudeng. Kalau kalian tahu hurufnya artinya apa, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Kemudian di sebelah sampingnya, sebelah samping kanan ini ada beberapa tulisan. Saya juga tidak paham untuk huruf kanjinya. Kalian boleh komen. Ya, ini ada tulisan dengan gambar beberapa orang. Maksudnya apa? Silahkan komen teman-teman ya. Kemudian bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya banyak sekali huruf kanjinya. Dan sekali lagi saya tidak paham huruf kanjinya. Kalau kamu paham boleh komen ya. Ini ada apa namanya, spoiler dari action figurnya itu sendiri ya. Nih, kemudian sebelahnya ini juga ada Luffy, gambar Luffy-nya. Mungkin ini pasangan ya, antara Portgas the Ace dan Luffy ini pasangan ya. Kemudian sebelah kanan juga masih spoiler dari action figurnya itu sendiri ya. Kemudian bagian bawah ini nih, bagian bawahnya seperti biasanya ini produk ori ya, dari Banpresto. Kemudian bagian depan ini ada logo dari Toei Animation-nya. Ini di sini ya, ini teman-teman, pojok kiri bawah ini logo dari Toei Animation. Yuk kita buka ya. Seperti biasanya, kita di dalamnya di sini ada logo dari Banpresto. Kemudian di sini ada nomor seri dari produknya itu sendiri. Yuk kita buka isinya apa. Oh ya, satu lagi, ini saya dapat di harga 200 ribuan ya, 200 ribuan, hampir 300 ribuan. Apakah worth it untuk action figure yang seharga 200 ribuan ini? Ini sekali lagi produknya ori ya, belilah produk-produk ori. Tetapi sebenarnya sih kita tidak membatasi produk ori atau KW, tetapi kalau saya melihat ada produk KW dan itu sangat bagus, detail, kemudian mendekati orinya, tidak masalah ya. Kita lihat, kita dapat apa ini ya. Yang pertama kita dapat base-nya ya, ini base-nya plastik hitam begitu, kemudian agak bening, jadi tidak hitam pekat tetapi hitamnya bening ya. Kemudian yang kedua kita mendapatkan apa ini, pipa ya. Pipanya ini kalau saya lihat detailnya bagus, jadi warna silvernya itu seperti silver mengkilap, jadi silvernya ini seperti besi ini bagus sekali ya. Terus kita mendapatkan, nah ini kepala. Ini kepala Ace-nya sedang menggigit tulang ikan. Ace-nya sedang menggigit tulang ikan. Ini kita lihat nih, apakah bisa difokuskan, di shoot begitu, fokus. Ya, bisa. Oke, kita lihat lagi. Kemudian apa yang kita dapatkan di sini? Ini ya, ini kalungnya ya. Saya tidak tahu Ace itu ceritanya seperti apa dan siapakah Ace. Apakah dia termasuk tokoh jahat atau tokoh baik? Tapi kelihatannya tokoh baik ya. Kalau kalian tahu silahkan please isi di kolom komen ya.
Kemudian ini badannya sedang mententeng atau sedang membawa tas perlengkapan berisi persediaan makanan ya ini ya. Ada buah-buahan, ada minuman, kemudian ada bunganya juga, ya kan? Ini kemudian tatonya ini kelihatan ini di sebelah tangan kirinya, dan di punggungnya juga ada tatonya juga ya. Nanti kita akan rakit jadinya seperti apa ya. Dan yang terakhir kedua kaki. Ya, ini kedua kakinya. Oh, masih ada satu lagi. Ini bagian dari base-nya ini. Ini masih bagian dari base. Oke. Ini juga nih, masih bagian dari base-nya ini ya. Kita akan lihat ya. Kita akan rakit bagaimana hasilnya. Ini banyak sekali part-nya ini. Ini banyak sekali part ya, bagian-bagiannya. Yang pertama kita ambil dulu base-nya, kita pasang base-nya. Nah, di sini. Ini pasti ini pasti untuk penyangganya ini. Dan ini base yang kecil ini juga kita pasang di sini. Oke, kita lihat. Nah, ini kebalik. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita pasang untuk kepala. Tapi kita masukkan ini dulu nih. Kita masukkan kalungnya dulu nih. Kalungnya dulu. Seperti ini ya kalungnya. Nah, ini kebalik. Ya. Kita masukkan kepalanya dulu, kita pasang. Nah, ini kepalanya. Kemudian kita pasangkan kakinya ini di sebelah kiri atau sebelah kanan ini kakinya ya. Iya, ini kelihatannya pas nih. Nah, sudah pas. Kemudian ini di sebelah kakinya yang sebelah kanan. Oh, ini kelihatannya sedang lari ini. Lari dengan mententeng perlengkapan, tas perlengkapan, kemudian menggigit tulang ikan. Kenapa kok menggigit tulang ikan? Ini scene yang mana saya juga tidak tahu. Nanti kalian silahkan komen ya di kolom komentar. Kemudian ini bawa kertas, kemudian nah ini kita tempel di bagian belakang pipanya ini. Dan kenapa dia juga bawa pipa ini? Pipanya untuk apa? Silahkan nanti kalian boleh komen ya. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Sekarang kita akan lihat ternyata oh ya kakinya oke. Iya nih. Nah, jadilah action figure podcast DS ya. Oke, kita akan review podcast DS ini. Bagaimanakah action figure ini? Yang pertama kita lihat bagian kepala. Bagian kepala seperti biasanya rambutnya ini hanya dicat warna hitam begitu aja ya. Hitam, tidak ada gradasi macam-macam, kemudian hanya hitam saja. Ada putih, oh bukan ya. Kemudian dari bagian wajah ini mirip banget dengan animenya ya. Kalau kalian lihat ini bisa di shoot bagian wajahnya. Di-shoot bagian wajah. Nah, nih. Ya, jadi mirip dengan animenya ya. Ini posenya sedang lari membawa perlengkapan makanan. Kemudian kita lihat bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya untuk ukiran pahatan-pahatan di bagian guratan-guratan ototnya, karena Ace ini termasuk orang yang kurus tapi isi begitu ya. Jadi untuk lekukan untuk bagian otot-ototnya masih kurang kalau menurut saya ya, karena ya memang kondisinya dia kurus ya. Kemudian di sini kita lihat ada tatonya, tato dari Ace ya. A, S dicoret, S-nya disilang, kemudian CE. Itu maksudnya apa? Saya juga tidak tahu. Kemudian kita lihat ini dia bawa jam tangan, kemudian pergelangan tangannya juga bawa kertas. Cuman kertasnya ini yang dibawa juga apa? Kurang tahu. Kemudian di bagian punggungnya ini ada semacam tato ya, tatonya. Kemudian tato punggung dan tato lengan bagian kiri ya. Kita lihat lagi untuk perbekalan tasnya ini juga detail teman-teman, sangat detail sekali. Jadi untuk tasnya ini mirip dengan tas yang aslinya, ada talinya, kemudian ini ada buah-buahannya, ini menenteng bunga, juga ada bunganya loh di sini loh. Kemudian ada map atau bangsa gulungan kertas begitu. Kemudian ada botol minumannya, kemudian ini ada tali di bagian tas dan pipa di bagian tasnya ini ya. Dicat dengan sangat detail dan rapi ya. Di situ ada jahitan, jadi tasnya itu kelihatan kecil-kecil jahitannya. Jahitan tasnya itu, jahitan di kainnya itu kelihatan kecil-kecil. Ini seperti kain, padahal ini bukan kain. Yang bagian tasnya ini bagian tasnya ini bukan kain nih. Ini adalah PVC. Jadi ini merupakan PVC ya.
Kemudian kita ke bawah ke bagian celana, ikat pinggangnya juga sangat detail sekali teman-teman. Ikat pinggangnya, kemudian ada simbol kuning-kuningnya, ada semacam klem-kleman dari ikat pinggangnya itu yang warna kuning. Kemudian celananya juga, sayangnya apa? Celananya itu hanya dicat dengan warna hitam aja, hitam saja, tidak ada gradasinya. Cuman kerutan-kerutannya itu juga terlihat dengan sangat bagus. Ya, di bawah celananya ini ada semacam tas tapi melorot ke celana di bagian paha ini yang warna biru. Itu antara catnya juga sangat detail sekali. Di situ ada gespernya warna kuning. Jadi cat antara gesper dengan cat antara sabuk di celananya yang warna biru itu sangat rapi. Jadi menurut saya ini pengecatannya sangat bagus ya. Kemudian di bagian kakinya sekali lagi kesannya masih sangat polos. Jadi karena S itu memang postur tubuhnya kerempeng, jadi di sini hanya ada bentuk kaki begitu aja. Untuk guratan-guratan ototnya berbeda karena memang postur tubuh S yang krempeng ya. Kemudian ini bagian sepatu. Bagian sepatunya ya, di bagian sepatu ini sepatunya hitam, kemudian ada listnya warna silver, kemudian ada titik-titiknya warna kuning. Ini juga dicat dengan sangat rapi, tidak ada cat yang melebar ke sana kemari, tidak ada yang terlewatkan catnya ya. Dan di bagian bawahnya ini juga luar biasa ya. Jadi ada semacam sole di sepatunya itu kelihatan bintik-bintiknya ya. Ini teman-teman, kalau saya lihat action figure ini sangat bagus, cuman sayangnya satu, dia untuk detail di tubuhnya saya masih merasa kurang ya. Meskipun dia postur S-nya ini kerempeng, tetapi detail di tubuhnya harusnya dibikin lebih jelas lagi, atau ada cat yang gradasi di bagian tubuhnya. Tetapi ini rambutnya juga masih polos, kemudian bagian celananya ini juga harusnya ada gradasi warna ya, ada permainan gradasi warna, tetapi ini tidak diberikan, hanya hitam saja. Tetapi secara keseluruhan ini sedang dalam pose berlari, ini sangat bagus ya. Seakan-akan S itu sedang lari ini ya. Kalau kalian lihat ini sedang berlari dikejar oleh seseorang. Kalau saya tidak tahu ini posenya di bagian scene yang mana, di anime yang mana juga saya tidak tahu. Kalian boleh komen di bawah di kolom komentar ya. Secara keseluruhan bagus. Jadi kalau saya nilai ya, dengan harga yang sekitar 200 ribuan dan tingginya kita lihat di sini, tingginya sekitar dengan base-nya tingginya sekitar 21 ya. Sekitar 21. Kalau dengan pipanya ya sekitar 21 cm. Jadi tingginya ini action figure ini tergolong biasa, sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kecil. 21 cm ya. Posenya juga sangat dinamik kalau menurut saya ya. Sedang berlari, kemudian guratan-guratan di bagian tubuhnya masih kurang, cuman dia detailnya bagus di bagian tasnya. Di bagian tasnya ini detailnya sangat bagus, teman-teman. Kalau saya beri nilai 75 ya, 75. Jadi untuk S ini apakah layak atau tidak, nilai saya adalah 75. Silahkan kalian nilai, coba dinilai ya, dengan harga sekian 200 ribuan, tinggi 21 cm, detail di bagian tas tetapi masih kurang detail di bagian tubuhnya. Nah itu teman-teman, jadi kita sudah review ya. Sekali lagi jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel saya Lesmed TV supaya channel ini lebih berkembang, supaya saya lebih bersemangat lagi produksi video-video tentang action figure ya. Nanti kita akan review action figure-figure yang lain. Oke? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lesmed TV. Enjoy the footage. Bye-bye.